Ustadz dulu bahkan takut dengan sosok ayah, karena Pegang sebentar, bisa ambil stand. sosok ayah itu begitu berwibawa Ustadz melihat. Bahkan ketika Ustadz sudah dewasa seperti ini, waktu itu ya namanya kita seorang anak pengennya begini, ya Allah, anak pengen memeluk ayah, tapi apakah anak berani? Dan tidak semua orang berani melakukan itu, karena wibawa seorang ayah tadi berbeda dengan yang lain. Kalau ibu mungkin kita biasa ya, biasa dekat, biasa berpeluh, biasa dan sebagainya, mesra gitu dengan anak. Tapi kita, khususnya ustaz-ustaz, tidak berani waktu itu. Jadi Ustaz beranikan ketika ayah sedang tidur di kamarnya, Ustaz dekap beliau dari belakang. Ternyata beliau juga merindukan itu dari anaknya. Beliau menangis, gak sanggup ngomong apa-apa. Dan baru Ustaz sadari dan Ustaz tahu bahwa ayah itu sangat sayang. Dan tahu tidak, sampai Ustaz sedewasa ini, ayah belum bisa mengucapkan kata sayang kepada Ustaz. Mungkin juga kita ada yang merasakan demikian. Kok ayah kayaknya gak sayang deh sama saya. Kalau ibu kita kan sering, anak bujang mama, yang ganteng, yang cakep, kesayangan mama itu sering. Tapi ayah payah itu mengungkapkan. Nah, sampai satu ketika juga Ustaz pengen seperti ini. Ya Allah, Ana pengen memandikan ayah sebelum dia meninggal. Ana nggak mau memandikan hanya jasadnya yang sudah kaku. Tapi apakah itu mungkin? Seperti itu. Gimana caranya kita nawarkan diri? Ayah mau nggak dimandikan? Kira-kira sesuatu hal yang mustahil ya. Ayah masih seorang yang biasanya menunjukkan jati dirinya yang kuat itu, dia tidak akan mau dimandikan, walaupun mungkin dia lemah. Tapi mungkin ada itulah cara Allah ya. Ketika Ustaz berdoa, terus berdoa, ya Allah, Ana tidak mau memandikan ayah hanya sekedar nanti jasadnya saya yang Ana mandikan. Maka walaupun dengan caranya Allah, waktu itu ayah dibuat sakit, kecelakaan, tangannya terluka, sehingga tangan itu tidak boleh terkena air. Nah, maka ibu bilang, Lin, tolong mandikan ayah. Dan Ustaz bersyukur sekali di dalam hati, ya Allah, doaku terjawab. Dan ketika Ustaz mandikan beliau, Ustaz nikmati betul memandikan itu, menyapu badannya yang sudah tua renta, karena umur beliau saat ini sudah 77 tahun. Ustaz sapu kepalanya, Ustaz kasih sabun, sampo, Ustaz bersyukur sambil menitikkan air mata, ya Allah, terima kasih. Karena mungkin momen seperti ini tidak akan pernah kita ketemu.
Nah, saat ini kita di tempat ini membicarakan tentang sosok itu. Ustaz tidak bertanya dengan antum semua dengan cara antum memanggilnya bukan papa, bukan ayah, bukan papi dan lain sebagainya. Tapi ketika Ustaz bertanya tentang siapa dia, antum harus punya jawaban yang menurut antum itu spesial, yang antum hanya rasakan itu di diri antum. Contoh, ketika Ustaz ditanya siapa dia, ini Ustaz sering bilang, dia adalah yang mengajarkan Ustaz tentang ketegasan dunia. Nah, Ustaz juga mau seperti itu. Dan Ustazah juga udah pernah kita tanya seperti itu. Contoh Ustaz Sen itu tidak pernah berubah. Ketika ditanya siapa dia, Ustaz Sen menjawab dia adalah seorang jenderal di mata Ustaz Sen. Walaupun beliau bukan seorang jenderal sesungguhnya, beliau mungkin hanya seorang petani, seorang yang tua renta, tapi Ustaz Sen menganggap beliau seperti seorang jenderal yang katanya harus diikuti, yang ketegasannya tidak boleh dibantah. Tapi terkadang seorang jenderal juga bisa membuat lelucon yang membuat tertawa. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita Ustaz mau kita menikmati sebuah lagu ya tentang ayah.
saat-saat seperti ini kerinduan kita akan muncul tentang sosok dia. Maka Ustaz kita pengen berbagi cerita. Siapapun yang Ustaz tanya kita bergiliran. Jawablah apa adanya tentang dia. Sampaikan ke kita semua cerita antum yang berbeda-beda. Ustaz mungkin tidak mengetahui siapa ayah antum, bagaimana sifatnya, tapi antum jelas persis tahu siapa dia. Kita lanjutkan. Kita lihat cuplikan ini. Mungkin ada yang sudah tahu. Ini sebuah iklan. Biasanya orang Thailand kreatif buat iklan. Dan memang uang membuat perasaan kita bisa tergugah ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Seorang ayah, kalau kita pahami, seorang yang jago acting sebenarnya. Dia berbohong demi kita.
Dia katakan dia nggak lelah. Dia katakan dia tidak capek. Dia katakan dia tidak lapar. Itu hanya biar kita melihatnya tegar, seorang yang kuat. Karena seorang ayah harus mampu menahan beban dunia ini. 1000 tusukan di dadanya, di punggungnya, dia akan mampu menahannya dalam diamnya. Tapi seorang ibu, 1 pisau yang tertancap di tangannya, dia butuh ayah kita. Antum juga akan merasakan itu. Apalagi antum saat ini seorang laki-laki akan menjadi seorang ayah. Tentu inspirasi akan menjadi bekal buat kita menuju masa depan. Ustadz tidak ingin membuat kita menangis. Ustadz hanya ingin kita bercerita tentang dia. Maka malam ini kita akan bergiliran menyampaikan tentang dia. Ustadz akan mulai dari Ustadz Gali. Menurut Ustadz atau bagi Ustadz, siapa dia? Ayah adalah seorang yang selalu ada untuk anaknya. Mau susah, senang, apapun itu, seorang ayah tidak mau terlihat lemah di mata anaknya. Apa yang dibutuhkan oleh anaknya selalu dikabulkan oleh ayahnya dimanapun caranya. Itulah seorang ayah tidak ingin anaknya bersedih melihat ayahnya susah. Syukur. Itu seorang dia di mata Ustadz Gali. Kita belum tahu di mata Ustadz Yendi seperti apa ayah. Siapa dia Ustadz Yendi? Singkat aja, ayah itu adalah seorang pekerja keras yang selalu bekerja keras untuk keluarga. Kita harus bisa mencermati setiap kata-kata sahabat kita, guru-guru kita tentang ayah ini. Saya disampaikan ayah seorang pekerja keras. Iya, sangat pekerja keras. Sekarang giliran Adam. Ayah Adam ini termasuk sahabat Ustaz. Ustaz tahu apa profesi ayahnya. Mungkin sudah berapa kali ayahnya kesetrum, kita nggak tahu. Tapi pekerjaan itu beliau geluti untuk keluarganya. Seorang ayah Adam juga adalah seorang laki-laki yang tegas. Mungkin kelihatannya pemarah, tapi dengan perasaan sayang dia ungkapkan kepada Ustadz waktu itu. Dia manggil Ustadz dengan panggilan abang, Bang. Gimana caranya masuk Andalus? Aku pengen berbahasa, ini kan aku ya. Aku pengen Adam itu dapat pendidikan yang layak, supaya jangan kayak aku ini, seperti aku ini tukang servis AC. Aku pengen dia lebih daripada kayak aku ini. Ya, Adam ya.
Menurut Anda siapa dia? Ayah itu kayak pahlawan Pahlawan. Pahlawan seperti apa? yang selalu bersikap seperti pahlawan di depan mata keluarganya. Ya. Kita lanjut ya. Sebagai Ustaz sampaikan tadi, Ustaz tidak mengenal semua ayah-ayah antum, tapi sebagian Ustaz ada kenal. Maka kita akan berbagi cerita. Arya siapa dia? Dia tegas tapi lucu. Ya. Berapa? Ayah menurut Arya adalah seorang motivator. Gimana kalau menurut Raihan? Nah, ayah Raihan ini juga sahabat Ustadz lama sejak tahun 2007. Dan Ustaz tahu bagaimana ayah Raihan ini jatuh bangun dalam berjuang untuk menghidupi keluarganya. Dia didik anaknya menjadi seorang yang tegar menerima kenyataan. Ini kita bukan membuka aib, tapi kita sedang berbagi. Dari mulai tidak ada sampai kemudian memiliki segalanya, punya rumah mewah, punya mobil, tapi kemudian Allah uji sampai tidak ada apa-apa, sampai rumah pun harus mengontrak. Tapi demi menyekolahkan Raihan, di sini banyak sekali permohonan beliau. Karena banyaknya tunggakan. Dan saat ini beliau jauh dengan Raihan, dengan keluarga. Saat ini dia berada di Maluku. Dia lakukan itu bukan dia suka berpisah. Dia bukan ingin berpisah dengan keluarganya, tapi keadaan yang mengharuskan dia, menyebabkan dia harus berpisah dengan keluarganya. Dia tidak ingin menderita untuk kedua kalinya. Apa kata dia? Lin, kalau abang sendiri yang menderita, abang nggak masalah. Tapi kalau sudah anak dan istri yang ikut menderita, itu yang buat abang nggak tahan. Sama seperti ayah yang lain. Raihan rindu? Iya. Apalagi ayah Raihan memang pekerja lapangan. Alat berat banyak berdatangan. Bahan-bahan besar, tiang cor yang mungkin begitu besar, itu berdatangan banyak. Karena membangun sebuah bangunan bisa aja terjadi kecelakaan kerja. Kita nggak tahu. Maka harus kita doakan yang terbaik untuk ayah kita yang kawin. Sekarang menurut Raihan, siapa dia? Pulang setiap maghrib, tapi dia selalu ceria ketika disambut semua kerjaan. Ketika
biar tidak terlalu kelelahan. Iya, ayah Raihan ini orangnya ceria. Jadi selelah apapun dia tidak akan menunjukkan kelelahannya. Dibalutnya dengan keceriaan. Dia pulang ke rumah seharusnya dia yang mendapatkan senyuman. Dia ingin mendapatkan senyuman. Justru dia yang membuat lelucon agar senyuman itu muncul. Itu yang sering dilakukan seorang ayah ketika dia pulang ke rumah. Dia sampaikan kepada kita siapa dia. Kenapa dia rindu dengan ayah? Ada satu kata, dua kata untuk kita? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Sini. Kita merasakan kerinduan, semakin rindu ya dengan ayah kita. Abdul, siapa dia? Seorang yang ingin kita menjadi hebat ke depannya, ingin sukses di dalam hidup. Contohnya itu jangan dieksplor aja misalkan. Antara kan itu, yang keesokan harinya akan diganti malam robot misalkan. Jadi orang yang mau itu kan dengan robotnya sekitar MC itu yang bisa gantiin. Ya, enggak itu kita jadi kita ya. Ya ingin kita hidup itu. Dia ingin hidup kita tuh bahagia. Apa kerja ayah? Bagian apa? Saya nggak ada dengan luar biasa ya harapan ayah Abdul. Dia melihat masa depan nanti jumlah manusia akan semakin dikurangi, dunia kerja akan semakin sulit, maka butuh skill untuk bisa kita mendapatkan pekerjaan. Mercedes, siapa dia? Kerja keras yang tetap menghibur keluarganya walaupun dalam keadaan sulit. Kerja apa ya? Samsat. Hah? Samsat. Apa? Samsat. Oh, di Samsat. Oke, kita lanjut. Kevin, Ustaz dapat sedikit cerita tentang Kevin. Bahkan Kevin ingin menyusul ayahnya. Di mana ayah saya? Gak tahu. Enggak. Kita masih bersyukur
ada ayah yang bisa kita lihat, atau walaupun jauh masih bisa kita telepon. Kevin gak tahu siapa ayahnya, gak pernah ketemu. Sama dengan kondisi Ustazah Eci. Dia dari SD mencari tahu siapa ayahnya. Dia hanya punya foto. Ayahnya masih hidup, tapi sampai saat ini dia belum ketemu di mana ayahnya. Apa? Kata Kevin, dia pengen ayahnya datang ke Pekanbaru. Sekarang cuma tinggal bertiga, ibu dan neneknya. Bukan di Maluku ayahnya, nggak tahu, nggak pernah tanya sama ibu. Enggak. Kevin pengen tahu. Kalau memang Kevin mau ketemu, kejar itu dengan Kevin harus berprestasi. Kevin harus berusaha sendiri untuk mencari ayah. Itulah cerita demi cerita. Kita belum tahu sampai ke sana. Kita akan teruskan. Kita harus bersyukur dengan hadirnya sosok ayah. Kevin sering ditanya, mana yang Mufid? Dia nggak tahu mau jawab apa. Kan memang nggak tahu. Kevin sabar ya. Ustaz-ustaz di sini pengganti ayah Kevin. Banyak yang sayang dengan Kevin di sini. Ustaz lihat itu kok kedekatan Kevin dengan Pak Raffi, seperti dekatnya adik kepada abang, atau bahkan seperti dekatnya anak kepada ayah. Selanjutnya, Bian, siapa dia? Dia itu bekerja keras dan dekat Bian sama ayah? Enggak. Kenapa? Enggak berani. Sama kita ya. Apa kerjanya? Ngirim ikan. Ada lagi? Lanjut. Zahid, siapa dia? keras yang selalu berat untuk keluarganya, yang selalu bisa Zahid dekat ya sama ayah? Oke. Pernah nggak antum curhat? Cerita tentang sekolah atau cerita tentang, nggak berani? Nggak berani. Kenapa? Nggak berani ya? Ya, nggak apa-apa. Itulah saking berwibawanya seorang ayah, melebihi
takutnya kita kepada presiden. Lanjut. Irwan, siapa dia? Dia seorang ingin semua anaknya sukses. Dia mencoba untuk menjadi orang bisa kekerasan dunia kuat harus kuat. Berapa umur ayah Irwan sekarang? 40-an. Oke. Bisa diresapi ya kata-katanya. Ustaz tidak bisa menyimpulkan semuanya, karena kita sekarang memang tentang berbagi cerita. Jadi harus jelas ya ngomongnya biar bisa didengar teman-temannya. Yaksub, siapa dia? Ayah adalah pahlawan yang hebat. Ayah adalah pahlawan yang hebat yang selalu berusaha untuk membantu anak-anaknya. Yaksub dekat dengan ayah. Dekat ya. Alhamdulillah. Rindu gak antum sekarang? Kalau tiba-tiba malam ini kita dapat telepon, Yaksub, ayah antum masuk rumah sakit dan koma, apa yang bisa antum lakukan? Siap gak antum berpisah? Sekiranya Allah memanggil beliau malam ini, dan itu satu kepastian anak-anak saya. Kita lanjut ya. Ustaz mau berbagi keadaan sebenarnya. Oke. Ustazah Feni, mereka gak sanggup untuk mengungkapkan keindahan seorang ayah. Kami adalah laki-laki yang rapuh. Silakan. Kita pengen berbagi cerita. Siapa dia? Silakan. Dia adalah seorang kapiten Di mana ya Ustazah sekarang? Di mana sekarang? Di rumah. Sudah berapa umurnya? 5 bulan. Ustazah dekat gak samanya? Seorang kapiten luar biasa. Banyak istilah-istilah yang kita dapat.
Lanjut. Ustazah Mela, siapa dia? Ayah adalah sosok yang kuat di depan keluarga, namun di belakang keluarga mungkin bisa sebaliknya Ustaz. Sosok yang pengaku. Ya. Lanjut. Ustazah Ina. Ayah adalah seseorang yang lebih mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri. Ayah juga seseorang yang sangat khawatir jika anaknya sedang berada di luar. Baik, Ustazah Feni. Ustazah Feni ini sangat sayang dengan ayahnya. Itu terbukti seringnya Ustazah Feni izin ke Ustaz, izin mau antar ayah ke rumah sakit karena ayah Ustazah memang kondisi kesehatannya tidak baik-baik saja. Dan Ustaz, namanya orang tua tidak akan pernah tidak mengizinkan. Menurut Ustazah Feni, siapa dia? Ayah adalah sosok yang penyabar dan penuh kehangapan. Ustazah dekat dengan ayah. Setelah menikah gimana? Nggak bisa dekat lagi toh. Harus berbagi dan bahkan harus lebih banyak untuk suaminya. Kita harus bisa ikhlaskan itu. Bahkan kita ingin membawa ayah kita aja, kita harus izin ke suami kita ke rumah sakit karena bakti kita, pengabdian kita sudah berubah. Oke, lanjut Ustazah. Ayah adalah seorang yang siap siaga. Siap siaga ya. Ada yang lain? Dan mencintai anak. Ustazah dekat sama ayah. Iya. Lanjut. Ayah adalah seseorang yang selalu ingin mencontohkan perilaku baik kepada anak-anaknya sehingga anaknya tumbuh besar dengan pribadi yang baik. Dekat ayah sama ayah. Mana lebih dekat dengan ibu? Dengan ibunya. Udah curhat sama ayah. Kenapa? Bukankah ayah cinta pertama itu? Kenapa setelah kita dewasa, semakin kita dewasa kok semakin kita jauhi dia? Dulu bukankah kita yang ingin setiap hari minta gendong, minta apa? Ditaruh di pundaknya, ya kan? Kenapa sekarang bahkan memegang tangannya pun kita nggak mau? Kok bisa? Apakah kita ngerasa kita karena sudah besar nggak butuh ayah kita lagi? Ayah kita sebenarnya masih tetap ingin kita seperti dulu, yang ingin yang bermanja kepada ayah. Oke, lanjut. Elana, siapa dia? Ayah itu orang yang selalu terlihat baik-baik aja dan kuat di dekat keluarganya, tapi mungkin di belakang juga banyak sekali menyimpan masalah. Dekat nggak Lela sama ayah? Iya. Berani nggak kalau ayah?
seperti apa? Gak berani, kenapa gak berani? Bukankah dulu sering minta peluk, minta gendong? Apakah menganggap ayah itu orang lain sehingga kita gak mau peluk? Kita samakannya kayak laki-laki lagi yang bukan muhrim kita. Dia muhrim kita. Bahkan sampai akhirat tak akan terputus hubungan ayah dan anak. Ya, kalau antum diberi kesempatan untuk memeluk ayah, tapi tidak tolong. Antum harus lakukan. Tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melakukan itu. Karena ketika kita ingin, kita pengen, dan saat itu waktunya udah nggak ada, kita akan menyesal. Oke, lanjut. Siapa ini? Ayah adalah orang yang selalu membantu sesama kita sendiri. Selalu diketahui. Iya. Dekat jarak sama ayah. Hah? Sedikit. Waduh. Seharusnya kalau kami laki-laki, iya, memang jarang, tidak banyak yang dekat dengan ayah. Tapi seharusnya seorang anak perempuan harus dekat dengan ayah. Ya. Silakan Najwa. Oh iya, Najwa ini juga ayahnya teman Ustaz. Bahkan jatuh bangun beliau juga Ustaz tahu, dan Ustaz juga beberapa kali jadi tempat curhat. Dan terakhir waktu Ustaz datang ke rumah, kondisi ayah sedang sakit. Alhamdulillah Allah menyembuhkan beliau dari stroke ringannya. Dan itu menjadi bergejolak secara keadaan yang membuat, ya Ustaz, kita mungkin tahu ya, Najwa merasakan. Namun dia tetap ingin terlihat sebagai seorang yang tegar di depan keluarganya. Menurut Najwa, siapa dia? Orang yang selalu berwajib pada anak-anak. Baik. Lanjut. Indah. Siapa dia? Sosok pribadi yang tegas dan tak kenal lelah. Antum dekat sama ayah? Enggak. Saya enggak ada. Boleh lanjut? Selalu ketika seperti ini itu, walaupun mungkin ekonomi keluarga tuh lagi kurang baik, jadi kayak anak bilang ya mau beli ini, langsung tanpa jawab kayak nurut gitu. Dia anak keberapa? Anak terakhir itu. Anak terakhir. Sanggup nggak antum berpisah dengan ayah? Enggak.
Harus sanggup dong. Karena cinta kita sebenarnya kepada yang kita, perwujudan cinta kita pada Allah. Maka cinta itu harus menguatkan kita, bukan membuat kita sakit, membuat kita lemah, apalagi merantau. Yang kemungkinan rumus dunia pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Maka sebenarnya Ustaz ingin menguatkan antum semua. Itulah dunia yang sebenarnya. Ketika itu terjadi, antum harus kuat. Kita harus bisa menerima kenyataan. Kita harus syukuri. Maka selagi ada kesempatan, gunakan waktu itu untuk bermesraan dengan ayah. Kedekatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Lanjut, Amin. Siapa dia? Bisa? Sama kayak Tias. Kadang-kadang kalau menerima dari karena baik itu kasih bilang minta apa-apa dikasih terus. Tapi Tahu nggak nanti ayah kita tuh rela berhutang, banyak hutangnya karena kita, tapi dia nggak mau nyebutin aja. Kayaknya ayah kita itu banknya nggak ada putus-putusnya uangnya. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Boleh lanjut? Siapa dia? Menurut kisah Anak-anak itu sering ketemu nggak sama ayah? Kisah. Kapan terakhir ketemu? Kelas 8. Kenapa nggak sering? Jauh dia. Di Jawa. Oke, lanjut ke Sila dulu deh. Gimana kondisi ayah Sila sekarang? Ustaz karena dapat kabar terakhirnya ayah Sila dapat kecelakaan kerja di Kalimantan ya. Kemudian harus dirawat dan dapat cacat permanen agak sana. Tapi nggak tahu apakah kondisinya sekarang sudah membaik atau sudah pulih. Masih di sekarang di mana? Di Pasaman. Coba di mana? Udah di Pekanbaru. Di Pasaman. Sudah sehat. Kapan terakhir antum ketemu? Kelas 8. Rindu nggak sama ayah? Ustaz tahu karena antum sekarang kan tinggal dengan oma ya. Menurut Sila ya sih seperti apa? Tidak apa-apa, sampaikan aja. Gak mesti sama dengan orang, kan ayahnya berbeda. dan itu
beranak, ada anak ini anak, keluarga anak yang gak pernah nunjukin rasa welahnya sama keluarga anak, yang selalu terlihat baik-baik aja. Tadi capek. Mudah-mudahan ya Sila selalu sehat ya. Lanjut nanti ya. Siapa dia? Orang yang kalau di rumah tuh orang yang paling disegani, tapi dekat. Kenapa disegani? Karena orangnya keras, tidak disegani. Dekat gak sama anak dia? Dekat. Pernah gak curhat? Tentang umpamanya ya, Sekolah. anak suka sama seseorang lagi kan? Enggak. Berarti belum dekat kan? Biasanya kalau udah dekat kan kita gitu. Sama ibu kita berani kita bilang, Ma, tolong siapa sebutnya? Bu, anak suka sama seseorang. Kok berani kita? Kok sama ibu nggak berani? Berarti cuman nggak ada uang. Kenapa nggak ada waktu? Jarang di rumah. Apa kerjain? Beda swasta alat berat. Alat berat di Macam-macam. Waktu itu paling jauh ke Kalimantan. Sekarang di Pulau Buton kalau nggak salah. Masya Allah. Kita doakan semoga beliau baik-baik aja. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, alat-alat berat itu luar biasa. Risiko pekerjaan yang amat luar biasa. Tantangannya. Boleh kita lanjut? Najwa. Siapa dia? Dia itu orang yang hebat, yang kuat, yang selalu membanggakan anaknya dan selalu terlihat baik-baik aja padahal ragu. Dekat kan? Kurang. Kurang. Kenapa? Mau nggak dekat? Kalau mau dicoba, berusaha. Ya, semua yang kita ngerasa nggak dekat sama ayah, nanti pulang dari sini, usahakan dekat. Karena ketika nanti beliau udah nggak ada, antum pengen merangkul, memeluk, bercerita, udah nggak bisa lagi. Ya, maka waktu selagi masih ada gunakan dengan baik. Kalau dia memang sudah tua, sudah renta, urus dengan baik. Lanjut. Siapa dia? Menurut anak itu cinta pertama anak perempuannya yang keras tapi tidak pernah tunjukin kekerasannya ke anak perempuan. Dia keras tapi nggak pernah nunjukin ke anak perempuan. Dekat sama ya? Iya, Masya Allah. Sering cerita. Ceritanya yang umum, Apa? yang umum aja. Oh, yang umum aja. Nggak, belum berani cerita yang khusus. Cerita kayak tadi, dekat dengan seseorang, lawan jenis. Karena kita harus curhat dengan orang yang benar. Kenapa saya arahkan begitu? Ayah atau ibu kita adalah tempat curhat yang paling benar, paling tepat tentang perasaan kita, tentang dengan siapa kita suka. Karena itu fitrah. Kita suka sama seseorang itu fitrah. Jadi jangan curhatnya ke salah tempat.
Karena dia yang paling tahu tentang kita dari kecil, yang paling tahu tentang anaknya. Ya, lanjut. Oke mau? Mutiara. Nah, ayah nanti juga pekerjaan yang sangat berisiko, ayah. Selalu dengan listrik-listriknya. Walaupun sosok ayah Mutiara ini yang Ustaz tahu juga sosok ayah yang keras dan tegas. Tapi di dalam lubuk yang paling dalam di hati Mutiara sangat sayang sama ayah. Menurut Mutiara siapa dia? Bisa bilang? Enggak? Oke, boleh lanjut. Siapa dia? Pahlawan super. Apa kerjanya nanti? Sanggup nggak bisa? Kira-kira cara? Ya. Oke. Ada yang mau nyampein lagi? Ustaz Dimsa pengen tahu? Antum pengen tahu Ustaz Dimsa? Boleh. Menurut Ustaz Dimsa, siapa dia? Ayah, kalau bagi anak, beliau adalah sosok guru bagi kami yang selalu mengajarkan kemandirian sejak kecil. Mulai dari kelas 5 SD, anak itu sudah diajak untuk ke sawah, ke ladang, motong karet, sampai tamat di pondok. Berhenti motong karet sejak datang ke Pekanbaru. Itulah beliau mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini harus mandiri. Sejak kecil, umur 2 tahun, anak sudah bisa, umur 4 tahun sudah bisa baca Quran. Berkat didikan sosok ayah tadi, beliau adalah sosok guru bagi anak. Syukur. Ada yang lain ingin nyampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya sedikit lagi. Kita ada kegiatan berikutnya. Kita sudah cerita tadi bagaimana masa kecil, kemudian bagaimana sekarang untuk sudah dewasa. Nah sekarang, coba antum bayangkan dia saat ini dan bandingkan dengan waktu antum masih TK atau masih kelas 1 SD. Dia masih kelihatan gagah dulu, masih kelihatan kuat. Namun dengan berjalannya waktu sekarang semakin tua, berubah kulitnya, wajahnya semakin memudar, keceriaannya, kulitnya mengendur, rambutnya memutih, mulai memutih. Itu tanda apa kira-kira? Tanda sudah tua. Dan rumusnya memang tidak kita bisa pastikan apakah yang tua itu duluan atau enggak. Tapi persiapan harus kita siapkan hati kita untuk berpisah dengan mereka. Yang terakhir,
buat catatan supaya antum tidak menyesal nanti. Buat catatan harian, diarinya tulis apapun yang antum ingat kebersamaan antum dengan beliau. Karena ketika beliau udah nggak ada, diary itulah yang akan bisa antum baca. Antum di usia berapa saat ini? Tulis momen-momen yang paling berkesan kebersamaannya. Kalau nggak ada, umpamanya yang paling berkesan dari sini sampai ini nggak ada, cari momen itu, harus ada. Ciptakan momen itu. Jangan tunggu ayah antum yang menciptakan, tapi antum yang mewujudkan momen itu. Ustadz contohnya di waktu malam hari raya Idul Fitri, jam 2 Ustadz udah bangun, ayah masih tidur. Kalau di kampung itu orang nggak tidur kalau takbiran. Jadi dari setiap masjid musola itu masih kedengaran sayup-sayup suara takbir. Jadi jam 2 malam itu Ustadz bangun, Ustadz cium kaki ayah. Kadang dia sadar, kadang enggak. Tapi seringan sadar, karena ayah tuh tipikal orang yang nggak bisa tidur tersentuh. Dia kaget dan menangis ketika dicium kakinya. Karena ketika kita menyengaja mau mencium kakinya, beliau nggak akan izinkan. Jadi Ustaz curi-curi waktu untuk mencium kakinya. Nah, seperti itu carilah momen tertentu. Sauki itu kelihatannya aja orang yang kuat tengil, padahal anaknya sangat penyedih dia sebenarnya, tahu. Dia jangankan momen begini, lihat film aja dia menangis kalau film-film yang drama keluarga gitu. Tahu film God Dinosaur yang ayahnya hilang, hanyut, ya? Nah, itu film kesukaan satu waktu kecil, walaupun dia nggak tahu artinya apa itu bahasa Inggris, tapi dia bisa merasakan film itu mengantarkan perasaannya. Dan ini juga bagian dari diary yang harus antum tulis. Apa yang akan kau berikan, apa cita-cita terbesarmu, bukan untuk kita, untuk beliau, untuk dia. Apa yang antum, bukan bentuknya antum harus wisuda apa, tidak. Apa yang antum ingin berikan. Dan jika belum antum bisa lakukan, ambillah kuat ustaznya. Jika kau belum mampu membahagiakannya, maka janganlah engkau menyusahkannya. Itu yang mungkin hal yang bisa kita lakukan. Oh ya, anak saat ini sudah masih kecil, masih remaja, nggak bisa belum membahagiakan. Tapi bagaimana antum berusaha, bagaimana tidak menyusahkan dengan cara antum. Baik, demikian dari Ustaz. Semoga kita semua selalu keadaan sehat dan kita semua selalu merindukan sosok ayah, dan semoga kita bisa berdekatan dengan ayah kita ya. Pulang dari sini cari momen tertentu untuk bisa kita quality time ya, waktu yang baik untuk kebersamaan dengan ayah kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.